Hey, selamat datang di podcast Kartun. Di episode kedua ini, kita akan membahas review singkat manga One Piece yang makin kesini, tensinya itu makin tinggi aja. Referensi gue kali ini sejujurnya bukan dari versi resminya ya. Jadi sebetulnya kita harus nunggu hari Minggu malam kalau kita mau dapat resminya. Nah cuman gue akan nyoba nih versi non resmi yang bahasa Inggris juga. Tapi gue lihat sih ini cukup legit lah translate-nya. Jadi gue akan translate langsung semampu gue, kita review langsung. Jangan lupa baca resmi di Mangapus hari Minggu jam 7 malam. Oke, langsung kita bahas ke chapter 1003. Chapter 1003 judulnya itu The Night Reflected on a Board. Ini ceritanya malam yang direfleksikan dari papan Igo. Kalau kalian tahu Igo itu apa, Igo itu sendiri adalah semacam catur Jepang kalau kalian ingat yang ada bulat-bulat warna hitam dan putih satu sama lain. Nah ini covernya kita lihat sebetulnya ada gambarnya Reiju, dia lagi ada di gurun dan dia nggak tahu bunga apa, dan di situ ada semacam kalajengking gede gitu yang tentunya kalajengking itu sendiri racun sebenarnya, dan racun itu adalah makanan favorit dari Reiju. Oke, kita ke halaman pertama. Halaman pertama di sini Luffy masih memukul Kaido. Luffy memukul pipi kirinya Kaido sampai Kaido terpental, dan di sini ceritanya Luffy masih dalam posisi gear 4. Dia mukul habis-habisan Kaido, ceder, 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 ceder. Terus si Supernova atau Generation yang lain, teman-temannya si Law, Kid, Zoro, Killer, ternyata mereka semua baik-baik aja. Setelah di episode atau di chapter 1002 mereka diserang petir Big. Mereka masih berdiri dan mereka ngeliatin Kaido dihajar habis-habisan sama Luffy. Di sini Big Mom juga ikut kaget. Big Mom kaget seperti mukanya nggak percaya. Seorang Kaido atau makhluk ekor Kaido ternyata dia bisa dilukai atau dia bisa dihajar habis-habisan sama Luffy. Di page berikutnya Luffy mengeluarkan pukulan pamungkas terakhir nih ceritanya nih. Sampai kepalanya Kaido mental ke tanah dan Kaido kayak agak terkapar di tanah selama beberapa saat. Terus si Big Mom bilang, dia cuma manggil Kaido gitu. Mungkin di sini si gendut bingung, si gendut masa sih gitu kan jatuh gitu. Nah, tiba-tiba tahu bahwa mode gear 4-nya Luffy ini tuh ada jeda waktu tertentu. Dan ketika jeda waktu tertentu, Luffy nggak bisa sama sekali pakai hakinya. Ternyata Luffy sudah kehabisan waktunya. Tiba-tiba keluar tuh udara dari mulutnya dia, terus dia terbang. Si Zoro juga panik, shit, waktunya ternyata udah habis nih. Reinkarnasi Luffy cuma bisa segini doang. Si Lau juga ngeliatin gitu, kayak Lau juga udah paham situasinya gimana. Terus tiba-tiba si Kid nanya, kapan dia kena pukul gitu kan. Dikiranya Kid si Luffy ini tuh kena pukul oleh Kaido karena dia tiba-tiba mental keluar kayak sakit banget. Terus si Lau bilang enggak, dia nggak kena pukul atau apapun dari Kaido, cuman waktunya dia udah habis nih dan dia nggak bisa pakai haki apapun selama 10 menit. Terus Kid jawab, ternyata ada efek samping ya dari kekuatan yang luar biasa yang dipunyai sama Luffy. Tapi itu semua akan worth it kalau semua serangan Luffy tadi itu ada dampaknya ke Kaido. Terus si ibu gendut nyamber, mama mama. Terus dia jalan ngedekat, dia bilang, lo udah selesai ya Luffy? Terus si ibu gendut tiba-tiba nyerang, motherly fire. Si ibu gendut nyerang, semuanya ngehindar. Nah tiba-tiba si ibu gendut datang nih, dia ketawa, mama mama. Jadi lo segitu doang. Terus tiba-tiba ibu gendut nyerang, motherly fire. Dia ngainin Napoleon ke arah Luffy. Untungnya Luffy dengan sigap dia diselamatin sama Zoro. Dia digendong di bawah kanannya Zoro dan Zoro berhasil lompat. Terus si Kid ngomong, hey Killer, lo jangan lengah, gue mau ngabisin Kaido sekarang. Dia mau berusaha finishing Kaido nih karena dikiranya si Kaido udah jatuh, dia tinggal finishing attack terakhir. Terus tiba-tiba mereka kerjasama, si Lau tiba-tiba dia teleport ayat kekuatannya ke depannya si Bugendut persis. Dia ngeluarin jurus counter shock buat nyerang, gue gak tau tuh kayak dadanya Bugendut deh.
Terus si Bungkudut kayak kesakitan, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba Kaido bangun. Oh, dia kayak habis, shit, gue habis kepukul, gue bangun. Nah, dari situ semuanya kaget nih. Kayak Kid kaget, apaan tuh gitu kan. Kaido ngebentuk kayak kue ulang tahun tapi raksasa, itu naganya dia ngelingkar gitu kan. Kayak tokai dia ngelingkar ke atas, habis itu dia ngeluarin jurus. Nama jurusnya Dragon Twister. Dragon Twister ini sendiri dia ngeluarin banyak sekali angin puyuh. Jadi tiba-tiba muncul angin puyuh di sekitarnya Kaido yang banyak banget. Tiba-tiba si Zoro pas lagi ngangkat Luffy, dia lagi jalan, dia kena sama salah satu angin topan yang dihasilin sama Kaido si Dragon Twister tadi. Ini kita benar-benar kayak ngadepin orang yang bisa ngeluarin berbagai macam bencana alam gitu. Terus tiba-tiba Luffy kayak sadar, oh Zoro, thank you. Dia cuma bilang gitu. Terus tahu-tahu si Zoro dan Luffy ini kena salah satu angin yang Kaido keluarin tadi dari si Dragon Twister. Dia kena salah satu anginnya, terus Zoro sama Luffy mental nih, kepisah nih. Oh shit gitu kan. Gue lengah dikit nih jadi gue kena, kata Zoro. Mereka kepisah, Luffy mental, tiba-tiba Kaido datang gitu kan. Pas Luffy mental sama Kaido dihap aja. Jadi tiba-tiba si Luffy dimakan nih sama Kaido, masuk ke mulutnya Kaido. Terus si Zoro langsung shit gitu kan, panik anjing. Terus si Zoro bilang, lo kira gue akan ngebiarin lo makan kapten gue gitu aja? Terus si Zoro ngambil ancang-ancang dari sword style, dia mau ngebales nih pakai Great Dragon Twister juga yang dia muter angin puyuh juga. Jadi si Zoro mau ngebales anginnya Kaido dengan angin yang dikeluarin sama Zoro juga. Terus di situ kelihatan bahwa Kaido kayaknya berdarah dari hasil tebasannya Zoro. Terus di sisi lain si Killer juga yang ngelihat serangan itu, dia ngomong, wow, dia bisa penetrate kulitnya Kaido, dia bisa nebas kulitnya Kaido yang tebel itu ternyata gitu. Terus si Big Mom juga bilang, dia beneran bisa motong kulitnya Kaido, kaget gitu kan. Terus Kaidonya juga, sial, gue ingat banget nih sensasi disengat kayak gini nih. Jadi itu ya pedangnya Oden gitu. Jadi dia udah notice bahwa pedang yang dimegang Zoro itu adalah pedangnya Oden. Karena dia bilang, gue familiar banget nih sama pedang yang dikeluarin oleh Zoro. Terus si Kaido nanggepin, ketawa juga, woro. Lo kira lo bisa ngelawan angin gue pakai angin puyuh yang lo buat sendiri? Dia cuma bilang kayak gitu. Terus si Kaido ngeluarin jurusnya lagi. Dragon Twister Gale of Destruction. Ini benar-benar kayak yang awal waktu itu yang motong tangannya Kiku, kalau kalian ingat, dia ngeluarin sabit lagi, cuman kali ini dengan size yang lebih besar dan dengan jumlah yang lebih banyak. Nah di sini mulai diserang, semuanya ngehindar tuh. Si Kid ngehindar, Lau ngehindar, Zoro tetap ngangkut Luffy belum bisa ngapa-ngapain ngehindar, Killer pun kehindar. Terus setelah itu muncul ke panel lain nih, panel lokasi kalau nggak salah ini masih di alun-alun bawah deh, taman bawah di halaman depan. Mereka semua ada yang bilang bahwa kayaknya fight yang ada di rooftop itu kayaknya gila banget nih karena puing-puingnya nggak berhenti terus-terusan jatuh ke sini dari tadi. Terus tiba-tiba ada City Aiki Zero yang kita tahu itu adalah agen pemerintahannya dunia gitu ya, agen pemerintahan yang dia sebetulnya bergerak secara independen. Jadi ternyata mereka itu ada di Wano. Nah, mereka komen nih, mereka ngundang kita ke acara pesta yang akhirnya berubah jadi medan perang. Dan akhirnya Orochi juga kepanggal juga kepalanya gitu kan sama aliansinya sendiri. Di sini sebenarnya ternyata mereka ada di sebuah ruangan nih. Mereka komen nih, kayaknya ini adalah hasil dari serangkaian grudge atau serangkaian dendam yang disimpan oleh rakyat Wano selama 20 tahun terakhir. Setelah Doflamingo kalah, kayaknya emang clash atau fight antara Kaido dan Worst Generation emang nggak bisa dihindarkan. Dan ini kayaknya udah takdir deh, bahwa ternyata Pirates dari Worst Generation bisa beraliansi sama samurai gitu. Ini kayaknya sudah semacam takdir lah, style of fate gitu. Kayaknya habis ini dunia akan berubah secara drastis. Kalau dua Yonko kalah di sini, masa depan dunia akan jadi tidak menentu lah, akan jadi uncertain.
Tapi outcome-nya itu kayaknya itu impossible deh, dua Yonko kalah di sini. Kayaknya dunia akan berubah secara drastis deh setelah ini. Kalau dua Yonko kalah di sini, masa depan dunia bakalan kacau balau nih. Meskipun gua rasa itu sulit banget gitu ya, itu kayaknya impossible. Terus ada yang nyaut juga nih. Ada 5.400 penyusup yang berusaha melawan Kaido dan 400 udah kalah. 400 orang udah kalah. Itu berarti sekitar 9%, 8%, 9%. Asosiasi kita atau asosiasinya Kaido ada 30.000 orang nih. Dan korbannya udah 3.000. Which is itu 10% dari totalnya gitu kan. Ada yang bilang juga samurai udah ngelakuin hal yang good banget sih kalau ngeliat dari hasilnya. Mereka bisa efektif ngimbangin Beast Pirates. Mereka nggak berusaha melawan dari depan, tapi mereka mengendap-endap gitu kan, terus mereka bikin surprise attack, mereka bikin serangan kejutan dari dalam karena mereka berhasil menyusup ke dalam. Dan itu keren banget strateginya sebetulnya. Cuman di sini mereka punya tantangan nih. Tantangan yang paling berat itu mereka karena kalah jumlah, mereka udah dikepung sama semua Beast Pirates, terutama eksekutifnya Kaido, eksekutifnya Beast Pirates. Nah, nggak bisa dihindarin nih pertempuran dari aliansinya Samurai dan Straw Hats dan Lost Generation dengan eksekutifnya Kaido. Nah, selain pertempuran di rooftop sana, ini juga menjadi penentu besar. Kenapa? Karena masing-masing eksekutif bisa menghabisi banyak banget jumlah dari samurai kalau mereka nggak berhasil dibendung dengan baik. Jadi di sini dirasa penting banget. CCP Zero-nya bilang bahwa pertarungan penentu nggak cuma di rooftop tapi juga antara krunya Luffy nih sama plus Yamato gitu ya, plus Yamato, Shinobu sama eksekutifnya Kaido. Nah ini katanya penting banget nih. Ini siapa yang menang di sini ini menentukan juga nih secara besaran aliansi ini gimana nantinya berjalan. Jadi itu penting banget lah. Nah terus di page terakhir si Kid, si Luffy sama si Lau si Kid bilang gini, apaan tuh? Si Luffy, apa itu Kaido? Terus si Lau bilang, itu kayaknya bentuk hybridnya Kaido deh. Ada bentuk siluet, tangannya Kaido tangan naga, tapi dia badannya bentuk badan manusia raksasa gitu tuh, sambil dia megang gada. Habis itu si Kaido bilang, hey Lin, kok jadi seru banget ya, this is getting fun. Sudah ketawa, wuru. Terus si Bu Gendut juga nyaut, mama, lo tau nggak Kaido? Gue juga mikir hal yang sama. Shit man, gue rasa ini kayak sebelumnya itu serangan yang ditujuin ke Kaido dan ke Big Mom itu cuma mungkin efeknya lecet-lecet doang gitu ya. Mereka nggak kena impact yang serius atas serangan dari Worst Generation. Iya wajar sih sebetulnya. Mereka ini dua orang Yonko, dua dari sedikit orang yang paling strong, yang paling kuat di lautan. Dan wajar banget dengan semua attack itu mereka kayak nggak ngefek dan mereka masih kelihatan seger banget. Jujur aja di sini di panel terakhir, di halaman terakhir ini mereka berdua kayak masih seger banget, kayak masih nggak lecet, kayak tenaganya masih full, kayak dari tadi tuh baru pemanasan gitu. Iya sih, gue yakin sih nggak mungkin semudah itu ngalahin mereka. Cuman big question adalah how, gimana cara ngalahin mereka berdua kayak gitu kayak. Sementara aliansinya Kid, Luffy, Lau, Zoro sama Killer kelihatan udah babak belur dan udah lumayan kekuras tenaganya. Gue nggak tahu sih, ini harus kita tunggu di episode berikutnya. Jadi kayak kalimat terakhirnya itu Yonko yang sakti berusaha ngeblok jalan mereka. Itu adalah kalimat terakhir di panel ini dan mereka lagi mode tempur gitu kan, modenya itu benar-benar mau mode full perang lah. Gua nggak tahu ini exciting banget, it's getting late dan ini jadi agak pesimis jujurnya point of view-nya kalau kita lihat dari sudut pandangnya Worst Generation, Luffy dan aliansi. Gua nggak tahu gimana cara melawan mereka, tapi ini patut kita tunggu. Dan yang terpenting ada tulisannya no break next week. Jadi next week kita masih bisa menantikan kelanjutan dari episode ini. Gua nggak ngerti Oda gila setiap akhir
komik yang dia rilis selalu endingnya tuh ngegantung dan bikin penasaran. Oda bangsat. Tapi thank you Oda. Oke. Sekian dari podcast kartun. Jangan lupa support Oda Sensei dan One Piece dengan membeli komik resminya, atau action figure aslinya, atau baca komik online yang resmi di Manga Plus, atau nonton animenya di Iki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.